Halo, kita ketemu lagi di video kedua membahas mengenai serangan injeksi SQL ya. Jadi kuliah ini sekali lagi akan diajarkan di kuliah sistem manajemen basis data khususnya untuk materi kuliah yang berkaitan dengan security atau keamanan basis data. Oke, setelah video di awal kita bisa melihat mengenai apa yang dimaksud sebagai injeksi SQL, kerugian yang bisa ditimbulkan, eh, dan contoh-contohnya. Di video yang kedua ini kita akan membahas mengenai anatomi dan jenis-jenis dari injeksi SQL. Oke, kita mulai. Ini adalah skema ya, sederhana ya dari bagaimana seorang attacker atau penyerang ini akan menginjeksi SQL ke web server melalui web server ke database. Jadi eh, langkah awal tentu saja dia harus melihat celah di web server yang bisa diinput, yang bisa dimasukkan perintah-perintah SQL. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa aplikasi dibangun memanfaatkan database digunakan di dalam web server. Jadi kalau si aplikasinya bisa ditembus, ada jalan masuk untuk menginjeksi SQL, maka besar kemungkinan akan dianggap sebagai query SQL yang sah, yang baik, yang akan diterima oleh basis data dan akan mengeluarkan data karena akan dianggap sebagai akses yang sah, ya, sehingga ya web servernya akan memberikan respons dengan data yang memang diinginkan atau diincar oleh attacker atau penyerang, ya, orang yang akan menginjeksi sistem menggunakan injeksi SQL. Jadi kurang lebih begitu untuk anatominya. Nah, problem kita lihat adalah di web server, di bahasa pemrograman yang membentuk aplikasi. Ini harus menjadi perhatian karena tembus ke sana, maka basis data akan menganggap itu adalah sebagai query yang sah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam anatomi tersebut, tadi saya sudah menyebutkan attacker, ya, penyerang yang akan masuk atau melakukan injeksi SQL. Dia akan melakukan attack-nya atau penyerangannya melalui jaringan internet. Dia akan objeknya dari serangan itu di awal itu adalah web server, ya, baik hardware atau software yang menggunakan HTTP, ya, Hypertext Transfer Protocol, untuk merespon permintaan. Tentu saja juga yang menjadi komponennya adalah database, ya, objek akhir dari serangan injeksi dan SQL. Dan pada umumnya dia akan mencari authenticated connection atau autentikasi koneksi, yaitu username atau password pengguna yang memang punya hak untuk ke basis data. Itu didapat, maka serangannya bisa dibilang sukses, dan itu tentu saja akan merugikan di mana basis data tersebut digunakan. Nah, hal yang harus diperhatikan di sini contoh saja ada istilah LAMP, ya, bukan lampu ya, tapi LAMP, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya uh, injeksi SQL. Yang pertama adalah dari sistem operasi, ya. Misalkan di sini sistem operasinya adalah Linux. Bagaimana sistem operasi bisa mengidentifikasi meminimalisir mungkin akses yang tidak berhak. Yang kedua adalah Apache. Ya, ini teknologi web servernya. Pada saat kita buat bangun pemrograman, basisnya adalah Apache. Nah, ini harus dipastikan bahwa akan sedikit komponen atau cara input yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Selanjutnya adalah tentu saja basis datanya. Contohnya di sini adalah MySQL, dan
bahasa pemrograman yang digunakan untuk menjalankan web server yang memanfaatkan basis data. 4 hal ini harus menjadi perhatian. Jadi karena namanya itu injeksi SQL, bukan artinya kita hanya memperhatikan basis datanya saja, ya. Dalam hal ini misalkan adalah MySQL. Baik, tipe-tipe injeksi SQL ini ada secara garis besarnya ada 3 ya. Tadi ada komponennya ada 3, terus juga ada subkomponennya. Di sini istilahnya adalah SQLI ya. Structure Query Language Injection. Yang pertama adalah inbound SQLI, yang kedua ada blind SQLI, yang ketiga adalah out of band SQLI. Baik, kita bahas satu-satu mengenai tipe-tipe SQL injection. Ini adalah injeksi SQL yang paling umum digunakan, inbound SQL injection. Nah, biasanya penyerang, attacker, akan menggunakan channel komunikasi yang sama, misalkan aplikasi web menggunakan internet, ya, menggunakan browser misalkan, saat menyerang. Injeksi SQL berbahaya dan akan menerima hasilnya. Kenapa disebut berbahaya? Karena inbound SQL injection ini bisa mencuri data penting, bisa memodifikasi, ya, mengganti, mengupdate data sesuai dengan kepentingan attacker dan menghapus data. Bahkan bisa mengalih website atau bahkan mengambil alih server website. SQL injection biasanya masuk melalui celah input yang sebetulnya disediakan untuk akses yang sah. Jadi kita bisa lihat, jadi penetrasi dari attacker ini berusaha sebetulnya dia mendapat daftar list user yang memang berhak untuk masuk ke web server dan menggunakan database. Apakah itu user biasa atau mungkin sampai dengan admin. Nah, ini yang dia manfaatkan. Sekalinya dia bisa mengidentifikasi user, apalagi user dengan hak akses yang cukup besar, maka dia akan mencari informasi yang memang jadi tujuannya. Nah, subtype dari inbound SQL ini ada 2 macam. Yang pertama adalah error-based SQL. Penyerang melakukan injeksi SQL yang mengakibatkan aplikasi yang akan menampilkan pesan kesalahan. Pesan ini akan menampilkan informasi mengenai skema atau konten database yang dimanfaatkan untuk mencari celah kelemahan aplikasi. Kalau Anda membuat aplikasi basis data, jika terjadi kesalahan, ternyata Anda tidak merancang pesan kesalahan dengan baik, ya, pesan kesalahan malah yang diberikan kepada DBMS, besar kemungkinan itu akan dimanfaatkan oleh penyerang. Misalkan pesan kesalahannya malah memperlihatkan ini query-nya salah, kesalahannya ada di sini, misalkan. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Dia memberikan query, coba-coba, ternyata malah oleh pesan kesalahannya dikasih tahu ini query yang benar atau query ini salahnya di sebelah ini, misalkan. Nah, ini akan dimanfaatkan oleh penyerang. Yang kedua adalah union based SQL injection. Penyerang akan menggunakan perintah union. Ya, jadi SQL-nya itu mungkin gabungan dari beberapa himpunan statement SQL yang digabung dengan union untuk mengeksekusi 2 atau lebih set SQL untuk hasil query. Mungkin mengingatkannya, dalam kuliah tuning SQL kita diajarkan untuk query yang optimal itu menggunakan union. Lebih bagus lagi bisa menggunakan union all. Nah, ternyata ini optimalnya bukan hanya untuk tuning SQL, tapi bahkan untuk membuat SQL ya dalam tanda kutip jahat yang bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi, dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengekstrak data yang sebenarnya tidak boleh
akses. Kita input misalkan melalui username atau password, ya. Yang pertama adalah statement mencoba untuk menampilkan pesan kesalahan. Yang kedua adalah statement yang memanfaatkan perintah union. Itu subtype dari inbound SQL. Nah, blind SQL injection atau SQL buta, ya. Ini bukan artinya apa buta tidak melihat, ya, tapi blind SQL adalah injeksi SQL yang tidak secara langsung membahayakan data aplikasi. Tidak menghasilkan informasi yang berguna, tidak juga menghasilkan error message. Biasanya blind SQL injection ini dimanfaatkan pengguna untuk mengetahui struktur basis data atau informasi basis data, sampai dengan mungkin metadatanya. Salah satu yang biasanya dimanfaatkan itu adalah time delay atau boolean logic. Time delay itu waktu. Supaya apa? Supaya basis data bisa diperlambat. Atau boolean logic. Yang tadinya benar jadi salah. Yang tadinya salah jadi benar. Itu tujuannya. Ya, ini yang disebut sebagai blind SQL injection. Jadi Anda bisa paham, ya, perbedaannya dibandingkan dengan apa yang inbound. Nah, seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa subtype dari blind SQL yang pertama adalah boolean based SQL injection, yang kedua adalah time based SQL injection. Untuk yang boolean, penyerang menggunakan injeksi SQL untuk menguji respon basis data terhadap perubahan nilai booleannya. Apakah gagal, apakah berhasil, dia mencoba akan mengubah. Yang true jadi false, yang false jadi true, yang nilainya 0 jadi 1, yang nilainya 1 jadi 0. Nanti hasilnya akan dia lihat, ya, apakah ini ada efeknya tidak terhadap basis data. Yang kedua adalah time based SQL injection. Ini biasanya berkaitan dengan, tentu saja setelah dia mengetahui struktur basis data, ini akan melihat yang tipe datanya berkaitan dengan waktu atau date. Itu yang akan dia serang, dia akan evaluasi apakah berhasil atau tidak serangannya. Tujuan utamanya adalah membuat transaksi menjadi lambat. Atau bahkan mungkin akan mengubah date yang akan punya implikasi yang tidak bagus di basis datanya. Oke, jadi kita sudah ke jenis SQL injection kedua. Ini contoh, ya, skema dari blind SQL injection. Sebetulnya dia melakukan analisis dari injeksi SQL yang kesannya seperti coba-coba. Apakah dia misalkan mencari username yang ada, yang terdaftar, ya, lalu dia melihat apakah dari coba-coba tersebut menghasilkan nilai true atau false. Nah, akhirnya dia ubah yang tadinya username itu tidak misalkan ada, nilainya dia ubah menjadi true, sehingga akan dikenal, akan menembus web server dan akan dikenal oleh database. Yang paling umum diubah misalkan dari sisi boolean adalah sisi true and false-nya. Sehingga dari coba-coba ini dia akan, attacker dalam hal ini, akan memahami struktur basis data dari web server yang akan dia serang. Nah, SQL injection yang ketiga ini disebut sebagai out of band SQL injection. Ini paling tidak umum digunakan. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena menggunakan channel komunikasi yang berbeda. Ya, dia kirim injeksinya lewat channel A, lalu dia cari terima hasilnya lewat channel B. Misalkan
apa itu data hasil ekstraksinya dikirim ke domain tertentu, HTTP tertentu, ya, tidak langsung diterima. Ini salah satu gunanya untuk attacker adalah menghapus jejak. Ya, jadi kalau ditelusuri, dia akan ada hasilnya akan dikirim ke tempat yang berbeda. Itu yang disebut out of band SQL injection, ya. Jadi kalau kita lihat dari skemanya, ini disebutkan menggunakan two different communication channel, menggunakan dua channel yang berbeda untuk attack, ya, melakukan serangan, melakukan injection, dan menggunakan channel komunikasi alternatif yang berbeda untuk menerima respon datanya. Oke, jadi itu macam-macam tipe dan subtype dari SQL injection yang harus diwaspadai oleh seorang database administrator. Sekali lagi, kalau kita lihat di anatominya, ya, tidak cukup hanya melakukan pengamanan di sisi database, tetapi juga di aplikasi web server sampai dengan sistem operasi, supaya SQL injeksi SQL oleh pihak yang tidak berhak itu bisa diminimalisir atau bahkan bisa dihilangkan. Oke, cukup untuk video kedua ini. Kita akan lanjutkan nanti di video ketiga. Oke, terima kasih.